Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang Daulah Abbasiyah dan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-27 dari pembahasan Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan yang ke-27 ini kita akan membahas tentang karakteristik yang kelima dari fase kedua dari Daulah Abbasiyah, di mana karakteristik yang kelima itu adalah ta'arudul alam islami limaujad min udwan ad-dakhili wal khariji. Jadi karakteristik yang kelima dari fase kedua dari Daulah Abbasiyah adalah bagaimana umat Islam pada fase kedua dari Daulah Abbasiyah ini menghadapi gelombang permusuhan dari dalam dan dari luar. Pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang ke-25 dan pertemuan yang ke-26 insyaallah sudah dibahas tentang bagaimana permusuhan itu datang dari dalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita mulai permusuhan yang datangnya dari luar. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perang salib bagian yang pertama. Baik, kita mulai bismillah. Qala muallif al-udwan al-khariji, permusuhan dari luar. Wa na'ni bidzalika al-ghazwu as-salibi wal ghazwu al-maghuli wa huma namudajani min namadhij udwan al-khariji alladhi ta'arradat lahu al-ummah fi asri ad-daulatil abbasiyah ats-tsani. Jadi di sini sekarang kita akan membahas tentang permusuhan dari luar. Di mana permusuhan dari luar ini kemudian yang dicontohkan adalah perang salib dan juga serangannya Mongol. Di mana perang salib dan serangannya Mongol ini adalah dua contoh permusuhan dari luar yang terjadi pada fase kedua dari Daulah Abbasiyah. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan tentang Ghazwus Shalibi an-Nasrani, perang salib Kristen. Al-Ghazwu as-Shalibi an-Nasrani. Adapun tentang penamaan perang salib, bisa kita katakan bahwa para ulama dulu ketika peristiwa itu baru terjadi atau beberapa masa setelahnya, rata-rata mereka tidak menamakannya dengan istilahnya perang salib. Penamaan dengan perang salib itu baru muncul belakangan. Persisnya kita tidak bisa memastikan. Sebagaimana disebutkan oleh Qasim Abduh Qasim Muhammad Qasim kalau tidak salah, Abduh Qasim kalau tidak salah ya, saya lupa. Seorang sejarawan dari Mesir di Jami' Az-Zakhazik. Beliau menyebutkan bahwa penamaan perang salib itu baru muncul belakangan. Baik. Referensi yang ada pada umat Islam seperti Ibnu Katsir, Ibnu Athir dan lain sebagainya, mereka ketika menyebutkan perang ini, mereka menyebutkan mungkin Hajmatul Faronj, serangannya Faronj. Faronj berarti Frank. Frank berarti bangsa Frank. Bangsa Frank berarti bangsa Perancis. Kenapa Perancis? Karena nanti perang salib banyak terkait dengan unsur dari Perancis. Dari nanti paus yang menginisiasi deklaratornya dari perang ini itu juga dari Prancis. Nanti dalam peristiwa sejarah yang ada memang banyak sekali unsur. Wallahu taala alam, apakah mungkin bisa kita bilang dominasi Prancis itu nanti sangat kental. Dominasi Prancis itu kemudian sangat kental. Kita mungkin sulit untuk memastikan bahwa rentetan perang salib itu didominasi secara keseluruhan oleh unsur Prancis, mungkin berat untuk mengatakan seperti itu. Tapi paling tidak pada awal-awal, pada mungkin perang salib yang pertama misalkan, itu nanti kelihatan sekali bagaimana kemudian dominasi dari kekuatan yang berasal dari sekarang namanya Prancis itu sangat dominan, sangat kuat ya. Begitu juga nanti masa-masa setelahnya banyak dari mereka kemudian juga punya peran ya dalam perang ini. Sehingga penamaan istilah perang salib itu baru muncul belakangan. Baik, itu secara istilah. Kita bahas qala muallif bada ghazwu as-salibi bitahrid min rijalil kanisa al-katolikiyah. Perang ini dimulai dengan dorongan dari tokoh-tokoh gereja Katolik di Roma. Dorongan ini kemudian diinisiasi oleh Paus Urbanus II, di mana Paus Urbanus II berasal dari Perancis.
Hal itu kemudian ketika dia berpidato pada tanggal 29 April tahun 1095 dalam konsili di Clermont di Perancis. Pada waktu itu dia berpidato mendorong orang Kristen di Eropa untuk kemudian berperang melawan kaum muslimin dan kemudian menguasai tanah suci kaum muslimin di tanah suci yang kemudian dianggap sebagai tanah suci mereka, yaitu di Syam ya, terutama kemudian di Al-Quds dan sekitarnya. Kita tahu bahwasanya Al-Quds adalah tempat suci bagi 3 agama ya, bagi agama Islam, bagi agama Kristen dan juga bagi agama Yahudi. Sehingga perang ini terjadi dengan dorongan dari mereka, dari tokoh Paus itu tadi. Taib. Dan kita tahu bahwa omongan Paus pada waktu itu sangat kuat pengaruhnya karena mereka pada masa itu di Eropa, mereka hidup pada zaman yang kemudian dianggap sebagai zaman pertengahan Eropa, di mana karakteristik dan ciri khas yang menonjol dari zaman Eropa pertengahan adalah dominasi gereja yang sangat kuat sekali. Sehingga kekuasaannya Paus, kekuasaannya gereja itu lebih kuat daripada kekuasaannya pemerintahan pada masa itu secara umum. Sehingga seringkali kemudian Paus itu kemudian punya power yang sangat besar, punya kekuasaan yang sangat besar, punya pengaruh yang sangat besar, sampai terkadang bisa menurunkan, bisa memecat, bisa kemudian memboikot beberapa raja, dan itu sering terjadi. Sehingga kemudian kekuatannya Paus, kekuasaannya gereja pada masa abad pertengahan itu sangat kuat sekali ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, yadfa'uhum ila dzalik al-hiqdu al-mustaqin fi nufusihim al-islam wa ahlihi. Kenapa kemudian mereka punya kedengkian terhadap Islam? Kenapa kemudian mereka ingin mengorbankan perang kepada Islam? Karena ada kedengkian yang tersembunyi di dalam jiwa mereka. Kedengkian itu kepada umat Islam, kepada Islam sendiri dan juga kepada umat Islam. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka senantiasa memerangi kalian sampai mereka bisa mengembalikan kalian kepada agama kalian sebelumnya sepanjang mereka mampu. Jadi mereka kemudian ingin mengembalikan umat Islam kepada kekafiran. Mereka ingin mengeluarkan umat Islam kepada kekafiran. Karena itu tujuan mereka yang tertinggi, bagaimana caranya umat Islam keluar dari Islam, murtad. Ini ideal yang ingin mereka lakukan. Ketika kemudian mereka tidak mampu untuk memurtadkan umat Islam, paling tidak mereka berusaha untuk kemudian menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Ketika tidak mampu memurtadkan, paling tidak kemudian mereka berusaha menjauhkan. Karena itu nanti misalkan pembahasan tentang perang salib ini setelahnya misalkan itu nanti terkait dengan kristenisasi dan juga dengan orientalisme. Kaitannya karena mereka orang kafir, termasuk diantaranya orang Kristen, ingin mengkristenkan umat Islam. Ketika mereka tidak bisa mengkristenkan umat Islam, paling tidak mereka menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Dan ini kemudian termasuk di dalamnya banyak pengaruh orientalis ya, menjauhkan umat Islam dari Kristennya. Adapun kemudian kristenisasi ya dengan banyak dilakukan oleh misionaris itu sendiri ya. Dan kita tahu bahwa pembicaraan tentang kristenisasi dan pembicaraan tentang orientalisme itu juga terkait dengan setelah perang salib ya. Karena nanti salah satu pengaruh besar dari selesainya perang salib nanti kan ada pola namanya orientalisme, dan juga di sisi lain ya ada pembicaraan terkait juga dengan kristenisasi ya pada sisi yang lain. Baik. Qala wa qad wajada rijalul kanisa ar-rumaniyah min muluki wa umara Auruba adzanan saghiyatan wa istijabatan fauriyatan. Jadi tokoh-tokoh gereja Romawi mereka itu mendapati para raja, para pangeran-pangeran di Eropa, mereka itu kemudian mendengar dan taat dari seruan pemimpin gereja tersebut untuk memerangi umat Islam. Dan sambutannya itu kemudian sambutan yang fauriyah, sambutan yang langsung, seketika mereka kemudian menyambut. Idza tada'u ila harbin salibiyyah didda alam al-islami, di mana kemudian mereka saling menyeru untuk melakukan namanya perang salib melawan umat Islam. Kita tahu bahwasanya perang ini kemudian belakangan disebut dengan perang salib karena mereka orang Kristen ketika berperang, mereka biasanya membawa
baju dengan tanda salib atau kemudian bentuk lain menggunakan tanda salib sebagai tanda khas mereka. Taib. Yang mereka lakukan kemudian bihadzfil istilah ala Baitul Maqdis wa ghairihi min biladi Syam wal Jazirah. Tujuannya mereka, tujuan dekatnya dari perang salib tersebut adalah tujuannya untuk menguasai Baitul Maqdis, yaitu Al-Quds, Yerusalem. Dan juga yang lainnya dari negeri Syam. Begitu juga yang lainnya dari Mesopotamia. Wa min thamma yantaliquna min hunak ila muhajamatil buldan al-islamiyah al-ukhra biqasdil wusul ila Makkah wal Madinah wa ikhtilalihima. Setelah kemudian mereka bisa menguasai Syam dan menguasai Mesopotamia di Irak, mereka kemudian menjadikan itu semua sebagai titik tolak agar bisa menyerang negeri-negeri Islam yang lain. Dan juga mereka berharap untuk bisa sampai, bisa tiba, bisa menguasai Mekah dan Mekah Mukarramah dan juga Madinah An-Nabawiyah. Itu kemudian tujuan mereka melaksanakan perang salib ini. Mu'alif kemudian mengatakan, natijatan lidzalika qawma salibiyun bi'idati hamalatin munazzama biqiyadati adadin min muluk wa umara'i Auruba. Jadi hasil dari usaha mereka untuk melancarkan perang salib ini kemudian, maka pasukan salib melakukan beberapa ekspedisi salib, beberapa ekspedisi dalam perang ini. Taib. Biqiyadati adadin min muluk wa umara'i Auruba, di mana kemudian pasukan perang ini dipimpin oleh para raja dan juga para pangeran Eropa. Balagha adaduha sab'u hamalatin, di mana kemudian jumlah dari ekspedisi dalam perang salib itu ada 7 kali. Maka para sejarawan berbeda pendapat, ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 8 kali, ada yang bilang 10 kali, ada yang bilang tidak bisa terhitung saking banyaknya. Ada perbedaan ya tentang jumlahnya. Penulis buku ini kemudian memandang bahwa jumlah ekspedisi dalam perang salib itu ada 7. Mu'alif melanjutkan, najahat ula hadhil hamlah sana 440 minal hijrah fi ihtilali katsiri min buldani Syam wal Jazirah al-Furatiyah. Di mana kemudian ekspedisi pertama dari perang salib ini kemudian terjadi pada tahun 440 Hijriah. Di mana kemudian ekspedisi pertama ini banyak menguasai negeri Syam dan juga negeri Mesopotamia. Jadi banyak wilayah Islam pada waktu itu yang kemudian dikuasai di Syam dan juga di Mesopotamia pada ekspedisi pertama itu. Aqamu 'alaiha arba'a imarat. Mereka kemudian mendirikan dari penguasaan mereka di sana, mereka mendirikan 4 kerajaan. Yang pertama Imaratur Ruha sana 400 wahid wa tiskin. Negara pertama yang mereka dirikan adalah kerajaan Ruha. Ruha ini Edessa. Saya lupa ya, sekarang di Turki atau di Suriah ya. Tapi ini yang pertama didirikan. Wa imaratu Antokia sana 400 wahid wa tiskin. Yang kedua, kerajaan yang kedua disebut dengan Imaratu Antokia, kerajaan atau kepangeranan atau konti ya. Konti dari Antokia. Antokia dalam bahasa kita ya Antokia ya. Kalau dalam bahasa Inggris nanti disebut Antioch dengan C ya. Antioch, Antiocheha. Tulisannya seperti itu. Maka ini yang kedua. Yang pertama Ruha, Edessa, yang kedua Antokia. Yang ketiga Mamlakatu Baitul Maqdis sana 400 itsnain wa tis'in. Kerajaan ketiga yang berhasil didirikan adalah kerajaan Baitul Maqdis. Taib. Kerajaan yang keempat adalah Torobulus sana 500 wa itsnain. Kerajaan yang keempat adalah Torobulus, yaitu Tripoli. Tripoli sekarang di Libanon. Jadi ada 4 negara yang mereka dirikan ya. Ada 4 negara yang mereka dirikan. Kadang-kadang istilahnya 4 kerajaan ini adalah kerajaan Latin di timur. Atau kerajaan Latin di wilayah Syam dan juga di Mesopotamia. Di antara 4 kerajaan ini yang paling besar adalah Baitul Maqdis, di mana penguasanya biasanya memakai gelar raja. Adapun yang lain kadang-kadang kemudian tidak sampai memakai gelar raja, mungkin pangeran atau yang lainnya. Karena memang yang dianggap paling besar adalah di Al-Quds ya, yang dianggap sebagai yang paling besar. Kemudian mu'alif melanjutkan, walam yabqa fi biladi Syam biyadil muslimin siwa Halab wa Hims wa Hama wa Dimashq. Jadi tidak tersisa di wilayah Syam di tangan kaum muslimin kecuali hanya Halab, Aleppo, kecuali hanya Homs, kecuali hanya Hama, kecuali hanya Damaskus. Wilayah lainnya di Syam dikuasai oleh pasukan salib pada masa tersebut. Kemudian mu'alif melanjutkan,
wa raghamal muqawamat al-butuliyah allati abdahal muslimuna fi muwajahatil ghazwi shalibi. Mu'allif melanjutkan bahwa meskipun kemudian umat Islam melawan pasukan kafir ini dengan penuh kepahlawanan menghadapi pasukan salib ini, illa annaha lam tatamakan min dahril quwwati salibiyah al-ghaziyah. Tetapi umat Islam pada masa itu, pada ekspedisi yang pertama, kemudian tidak mampu untuk mengusir kekuatan salib yang mereka menyerang wilayah Islam. Kenapa mereka tidak mampu? Wa hadza ya'udu ila awamilin katsirah min ahammiha ma yali. Dan hal ini kembali kepada beberapa sebab. Sebab yang paling penting ada beberapa, ada 3 ya. Yang pertama adalah dha'ful khilafah Abbasiyah. Yang pertama adalah Daulah Abbasiyah pada waktu itu lemah. Salah satu bukti lemahnya Daulah Abbasiyah pada waktu itu ketika orang kafir, pasukan salib berhasil menguasai Al-Quds, utusan datang ke Khalifah di Baghdad, tetapi Khalifah di Baghdad kemudian meskipun sedih, umat Islam di Baghdad juga sedih, apalagi kemudian yang datang utusan dari Syam itu otomatis tidak bisa digambarkan bagaimana kesedihannya, tetapi saking lemahnya Daulah Abbasiyah pada waktu itu Khalifah tidak bisa berbuat apa-apa. Khalifah hanya bisa mengirimkan utusan kepada kepada Raja Sultan Malik Syah, kepada Sultan Malik Syah dari Daulah Saljukiyah untuk kemudian mengirimkan pasukan berusaha menguasai kembali Al-Quds. Karena kita tahu Daulah Abbasiyah pada fase yang kedua ini lemah. Pada fase ini kemudian yang kuat pada masa itu awalnya adalah Saljukiyah ya. Sehingga ini sebab pertama kenapa umat Islam tidak bisa melawan, tidak bisa mengusir pasukan salib pada perang salib yang pertama ini tadi. Yang kedua, at-tafarruq wal ikhtilaf bainad duwailat wal imarat al-qa'imah khinadzak. Kenapa umat Islam tidak mampu mengusir pasukan salib pada masa itu? Sebab yang kedua karena perpecahan di antara negeri-negeri Islam sendiri. Ini sebabnya. Haitsu iftaqadatil umma bidzalika muqawwiman min ahammi muqawwimatin nasr. Di mana kemudian umat itu kehilangan salah satu asas penting kemenangan. Karena kemenangan ada beberapa syaratnya. Salah satu syaratnya adalah adanya kesatuan kepemimpinan, di mana potensi-potensi umat ini kemudian bersatu melawan musuh, mereka terkoordinasi dengan baik, maka bisa menang. Adapun yang terjadi pada masa itu terpecah belah, sehingga untuk bisa mengalahkan musuh sulit karena tidak terkoordinasi dengan baik. Mu'allif melanjutkan, dzalika anna ghiyabal qiyadah al-muwahhadah wa tasarru' al-qiyadah wa tatahuniha fima bainaha yastanziful katsiri min qadratiha min jihatin. Sehingga penulis kemudian memberikan alasan kenapa perpecahan ini menjadikan mereka tidak mampu mengusir pasukan salib, karena ketiadaan kepemimpinan yang satu, karena mereka terpecah belah. Lalu kemudian di sisi yang lain, para pemimpin-pemimpin ini bukan hanya terpecah belah, mereka saling bertempur satu sama lain. Mereka berperang satu sama lain. Sehingga hal tersebut kemudian banyak menguras tenaga mereka, banyak menghabiskan kemudian energi mereka. Padahal harusnya energi ini disimpan, digunakan untuk melawan orang kafir, bukan kemudian berperang melawan sesama kaum muslimin sendiri gitu. Baik. Di sisi yang lain mu'allif kemudian menyebutkan wa yaj'alu tudiru dhuhraha lil ghazat min jihatin ukhra. Pada sisi yang lain, perpecahan ini menjadikan umat Islam, para pemimpin berperang satu sama lain, bertengkar satu sama lain. Pada sisi yang lain kemudian ketika orang kafir menguasai atau menyerang salah satu wilayah Islam yang lain kemudian tudiru dhuhraha, memutar punggungnya, tidak kemudian menghadap. Maksudnya kemudian ketika orang kafir, ketika pasukan salib menyerang salah satu wilayah Islam, wilayah lain itu kemudian membiarkan, cuek, tidak peduli. Hal ini, perpecahan ini yang kemudian menjadikan umat Islam tidak mampu melawan pasukan salib pada ekspedisi awalnya. Sehingga kita sudah menyebutkan dua sebab kenapa pada waktu itu umat Islam tidak bisa melawan pasukan salib. Satu, kelemahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, yang kedua kemudian perpecahan di antara umat Islam sendiri.
menjadikan mereka lemah ya. Baik. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa umat Islam tidak bisa melawan salib, pasukan salib pada masa ekspedisi awal adalah al-khiyanat wa ta'amur minad duwailat wal firaq al-batiniyah al-kafirah. Ada pengkhianatan yang ketiga, ada konspirasi dari negeri-negeri dan juga kelompok-kelompok batiniah yang kafir. Ada Ismailiyah, ada Qoromito, ada Ubaidiyah. Maka mereka kemudian melakukan konspirasi, kecurangan dan lain sebagainya, di mana kemudian menjadikan umat Islam posisinya sulit ya. Baik. Kedua litil Ubaidiyah fi Misr wa Syam, seperti yang dilakukan oleh Daulah Ubaidiyah fi Misr wa Syam. Karena peran mereka itu membingungkan, tidak begitu jelas gitu. Keperpihakan mereka kepada umat Islam itu sulit ya. Tidak begitu jelas lah. Paling ringan bisa dibilang tidak jelas ya. Bahkan dalam beberapa kasus kemudian malah melemahkan umat Islam ya. Wa ghairiha min sairil firaq al-Ismailiyah. Begitu juga kemudian kelompok Ismailiyah yang lain, kal Qoromitoh wan Nusairiyah. Sama, mereka kemudian malah mempersulit posisinya umat Islam, bukannya malah membantu posisinya umat Islam. Idz anna haula'i kanu ma'al a'da, di mana kemudian mereka bersama dengan musuh. Bukannya kemudian melawan musuh, tetapi justru membantu musuh. Wa khanul ummata fi akhlaqi sa'atiha, di mana mereka kemudian justru mereka mengkhianati ummah dalam waktu yang paling sulit. Harusnya mereka membantu, justru mereka menjadi duri di dalam daging. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita menyelesaikan pembahasan awal tentang perang salib. Kita sudah membahas tentang sebab perang salib dan juga kemudian kenapa umat Islam pada ekspedisi awal dari perang salib tidak mampu melawan pasukan salib tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri, naktafi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.